Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam doa-doa. Memang tidak ada habis-habisnya. Setiap kali saudara kita di dunia ini selalu banyak tantangan, persoalan, sakit, penyakit. Dan itu memang tidak ada habis-habisnya. Juga tidak pernah berhenti dan tidak ada habis-habisnya kasih Allah kepada kita. Oleh sebab itu antara masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapin, dengan kebaikan Allah itu jauh lebih banyak kebaikan Allah. Jadi disinilah akhirnya kita harus belajar di dalam doa kita untuk mengucap syukur. Di dalam hidup kita juga memberikan persembahan. Persembahan berupa apa? Doa ucapan syukur. Juga kita akan mendapatkan firman Tuhan supaya lebih kuat lagi bahwa Tuhan menyertai kita. Kenapa sih saya ini kok banyak masalah? Kenapa sih saya ini kok sakit-sakitan? Lah nanti kita akan melihat saudara, tentunya kita akan belajar apa yang Tuhan akan berikan kepada kita dan apa yang Tuhan tidak sukai yang harus kita singkirkan dalam hidup kita. Kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini supaya kami boleh belajar untuk memberikan waktu kami di dalam doa-doa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak hari-hari yang masalah begitu bertubi-tubi, tapi kasih-Mu tiada henti, bahkan melebihi daripada persoalan yang kami hadapin. Oleh karena itu Tuhan beri kepada kami supaya senantiasa kami memberikan waktu kami sejenak Tuhan untuk memberikan persembahan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sakit, yang masalah, yang persoalan, tantangan, pergumulan, diberi kekuatan, hikmat, damai sejahtera, dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34 ayat 12 dan 13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tambah satu ayat lagi 14. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Dari sini kita tahu siapa yang mau mencari umur panjang dengan hari-hari yang baik. Tentunya semua orang mau. Saya mau Pak, saya mau. Tetapi firman Tuhan mengatakan siapa yang mau mendapatkan umur panjang dan menikmati hari yang baik, yaitu orang yang menjauhkan dirinya dari ucapan-ucapan terhadap yang jahat, dari perkataan-perkataan yang menipu. Bahkan dikatakan supaya kita menjauh yang jahat, bukan yang jahat. Kita harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkan. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan mau mendapatkan umur panjang, kita mau mendapatkan menikmati yang baik, kita harus mengejar perdamaian. Kita harus berusaha untuk berdamai dengan banyak orang. Dan kita harus melakukan yang baik. Dan perkataan kita, terutama perkataan-perkataan ini, perkataan kita kerap kali itu yang mendatangkan bencana. Sehingga firman Tuhan selalu berkata bahwa mati hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakan, dia akan makan buahnya. Kenapa demikian? Karena lidah kita, mulut kita itu harus mengeluarkan kata-kata firman, yaitu iman, firman iman. Supaya saudara, bukan hanya firman, supaya mengeluarkan juga iman. Juga kata-kata yang memberi kekuatan. Kata-kata yang bermanfaat, bukan positif. Positif itu saudara bisa macam-macam, tetapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Contohnya apa? Positif yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, supaya aku ini menguasai banyak orang, supaya orang takut kepada aku, dan kemudian orang menyembah aku. Itu bahaya, saudara. Itu positif, tapi tidak bagus. Sehingga kata-kata iman dari firman Allah, kata-kata yang membangun, menguatkan, menghibur, disitulah kita akan menikmati hari-hari yang baik. Bukan hanya itu, kita akan umur panjang. Kenapa? Karena kita berdamai, nggak ada musuhan. Orang boleh memusuhi kita, tapi kita tidak perlu balas memusuhi. Itu biasalah dalam hidup ini. Saudara, kalau kita punya mobil seandainya, orang lihat, kok mobilnya gini, dia yang sakit hati. Buat apa terus kita lihat, orang itu kelihatannya
iri lihat kita punya mobil ya. Kenapa kok gitu? Kenapa kok gini? Saudara malah nggak menikmati mobilnya, malah saudara jadi berdosa dengan orang itu. Padahal orang itu sendiri yang nggak punya sehingga dia mungkin bisa melakukan sesuatu yang salah. Ingat seperti ini, jangan lakukan apa yang Tuhan beri, nikmati. Orang iri, orang gosip, orang ngomongin, itu lupain. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata kita salah. Nikmati hidup ini yang baik dan umur panjang, jaga perkataan kita. Jangan membalas semua kata-kata yang buruk dengan yang buruk. Bahkan berbuatlah yang baik. Kalau orang iri kepada saudara, mungkin ayo diajak ke gereja, ayo numpang, ayo. Walaupun kotor, namanya orang mungkin iri, mungkin orang nggak suka, ya nggak apa-apa. Jangan sakit hatimu, berbuatlah yang baik. Carilah perdamaian. Bahkan kita akan lihat lagi firman selanjutnya, yaitu ayat yang ke-15 dan 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Dan dikatakan saudara jelas sekali bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Banyak orang berkata begini, Pak, buat apa saya jadi orang benar, Pak? Susah, sakit, dimusuhi orang, disalibi orang, dirugikan orang. Ya, orang bisa merugikan kita, tapi Tuhan tidak merugikan kita. Tapi kalau kita jadi orang jahat, kita merugikan orang lain. Tuhan yang akan membuat kita menjadi hancur. Tuhan akan merugikan kita, saudara. Oleh karena itu lebih baik saudara dirugikan orang, tetapi Tuhan tidak merugikan tapi memberkati saudara. Daripada saudara merugikan orang lain, kemudian Tuhan tidak memberkati saudara, bahkan menimpakan kesalahan saudara kepada diri saudara. Nah, banyak orang berkata, aku nggak mau jadi orang benar lah. Padahal kalau saya katakan orang benar itu luar biasa. Dia dilindungi Tuhan. Bahkan kalau kita lihat ayat yang ke-17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi untuk apa jadi orang benar? Karena orang benar jika berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Siapakah orang yang di muka bumi ini tidak mengalami kesulitan? Siapakah di muka bumi ini tidak mengalami kesesakan, persoalan? Walaupun presiden, walaupun orang besar, orang kaya pun sama. Saudara, sama. Tetapi untungnya apa jadi orang benar? Tuhan melindungi. Tuhan melepaskan kita dari kesesakan. Dan ketika kita berseru-seru, Tuhan mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan senang dengan orang benar. Jadi disinilah kuncinya. Kenapa banyak hari-hari terakhir ini orang berbondong-bondong cari Tuhan, berbondong-bondong cari pengajaran, berbondong-bondong mendekatkan diri kepada Tuhan di masa pandemi ini. Karena mereka mulai sadar di dalam hati nuraninya, yaitu mereka supaya didengar doanya kepada Tuhan. Doa mereka supaya didengar Tuhan. Bukan hanya itu, supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, ya, supaya mereka itu dilepaskan dari segala kesesakannya, ya, supaya mata Tuhan tertuju kepada dia juga. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pertahankan lama-lama. Cepat cari Tuhan, jadilah orang benar. Karena orang benar manfaatnya begitu banyak, faedahnya begitu banyak, dicintai Tuhan, diperhatikan Tuhan. Oh, luar biasa, saudara, juga macam-macam sekali. Mungkin orang lain boleh merugikan kita, tapi Tuhan memberkati kita. Kita baca terus ayat selanjutnya, ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ini jelas, saudara. Jadi orang benar ada kemalangan, orang jahat tambah banyak kemalangannya. Orang benar ada kemalangan, orang jahat ada. Tetapi keuntungan orang benar, Tuhan melepaskan dia. Kalau kita nggak benar, siapa yang melepaskan kita dari kemalangan? Kita akan tambah malang-malang, akhirnya kita menipu, masuk penjara, malang lagi, anak kita sakit, kita kemudian macam-macam, saudara. Hal yang tidak baik kita terima. Lebih baik Tuhan, saudara, menolong kita di tengah kemalangan. Dan juga dikatakan
Tuhan itu dekat orang yang remuk hati. Orang yang patah hatinya, Tuhan itu sangat dekat. Hari ini kalau saudara sesak, punya masalah, saudara tertekan, saudara bingung, inilah waktunya. Jadilah orang benar. Berseru-serulah kepada Tuhan hari ini, supaya Tuhan memberikan kepada saudara pertolongannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami memberikan hidup kami kepada Tuhan, supaya menjadi orang-orang yang benar Tuhan. Karena banyak pertolongan datang daripada Tuhan. Memberkati setiap saudara kami. Hari ini mengapa kami sakit, mengapa bencana itu datang, mengapa persoalan bertubi-tubi, karena kami salah menggunakan kata-kata kami. Karena kami tidak mengejar perdamaian, kami tidak melakukan hal yang baik. Tuhan, biar hari ini kami belajar untuk menjadi orang baik, orang benar di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan akan memberikan wajah-Mu, Engkau akan memberkati setiap kami, Engkau akan melepaskan kami dari kesesakan dan kemalangan. Demi nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Mari tumpangan tanganmu di bagian yang sakit, engkau yang sesak tumpangan tanganmu di dadamu. Biar hari ini apa kata kitab Mazmur, kita harus mengimani. Demi nama Yesus, jadilah orang benar, supaya doamu didengar Tuhan. Jadilah orang benar, supaya kemalanganmu dirubah menjadi sukacita. Jadilah orang benar, supaya hari ini juga engkau diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah pulih, jadi sembuh demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan berjumpa lagi dengan program selanjutnya. Dan jangan lupa kalau saudara masih membutuhkan doa dan konseling, hubungi nomor-nomor yang tertera. Sampai jumpa. God bless.